Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika selanjutnya, yaitu membandingkan pecahan. Nah, anak-anak, dalam membandingkan pecahan ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membandingkan pecahan dengan gambar. Yang kedua, membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Dan yang ketiga, membandingkan pecahan secara langsung. Baik, kita akan membahas satu persatu cara dalam membandingkan pecahan berikut ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi selanjutnya tentang perbandingan pada pecahan, maka kita harus mengenal dulu yang namanya tanda-tanda perbandingan. Nah, di sini Ibu akan kenalkan yang namanya tanda yang pertama, yaitu seperti ini. Nah, ini menunjukkan tanda lebih kecil. Bisa anak-anak ingat, lebih kecil ini bisa diingat karena apabila kita menarik garis di depannya, maka akan membentuk huruf K. Jadi ingat kecil. Nah, kemudian tanda yang kedua baliknya seperti ini. Nah, ini adalah tanda lebih besar. Nah, bisa anak-anak ingat lebih besar ini apabila kita tarik garis di depannya, maka akan membentuk huruf B. Jadi ingat besar. Kemudian satu lagi adalah tanda seperti ini. Ini menunjukkan sama dengan. Nah, itu adalah 3 tanda yang harus kita ingat untuk materi dalam perbandingan ini. Materi inti selanjutnya yaitu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Pertama, kita akan membahas tentang membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membandingkan pecahan menggunakan gambar. Nah, untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, perhatikan luas bagian gambar yang diwarnai. Contohnya, pada kotak pertama ada 2 buah lingkaran. Lingkaran yang pertama dibagi 4 bagian, lingkaran yang kedua juga dibagi 4 bagian. Lingkaran yang pertama yang diwarnai adalah 2 bagian, dan lingkaran yang kedua yang diwarnai adalah 3 bagian, sehingga bentuk pecahannya adalah 2/4, dan lingkaran yang kedua adalah 3/4. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk menentukan pecahan, yang diwarnai ini disebut pembilang, dan penyebutnya itu adalah jumlah dari semua bagiannya. Nah, sehingga 2/4 lebih apa dari 3/4? Kita sudah mengetahui penyebutnya. Apabila penyebutnya ini sama, maka yang kita lakukan adalah membandingkan pembilangnya. Pembilangnya di sini 2 dan yang ini adalah 3. Maka 2 lebih apa dari 3? 2 ini lebih kecil. Jadi 2/4 lebih kecil dari 3/4. Itu apabila penyebutnya sama. Ingat, apabila penyebutnya sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya saja. Pembilangnya yang di atas. Begitu, itu untuk yang penyebutnya sama. Sekarang kita pindah ke yang penyebutnya berbeda. Sebagaimana di kotak kedua, terdapat 2 lingkaran. Lingkaran pertama dibagi 2 bagian dan lingkaran yang kedua dibagi 3 bagian. Lingkaran yang pertama yang diwarnai adalah 1 bagian, sehingga bentuk pecahannya adalah 1/2. Dan lingkaran yang kedua dibagi 3 bagian, 1 bagiannya diwarnai, maka bentuk pecahannya adalah 1/3. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Cara untuk membandingkannya adalah dengan dikali silang terlebih dahulu. Kali silang yaitu yang pembilang yang penyebut di depan dikalikan dengan pembilang pada pecahan yang pertama dikalikan dengan penyebut pada pecahan yang kedua. 1 kali 3 kita tulis di atasnya adalah 3.
1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian yang kedua, penyebut pada pecahan pertama dikalikan dengan pembilang pada pecahan kedua. 2 kali 1 ini 2. Sehingga langsung kita bisa bandingkan 3 lebih apa dari 2? 3 lebih besar dari 2. Sehingga 1/2 lebih besar dari 1/3. Kemudian, cara yang selanjutnya yaitu menggunakan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan pecahan berikut. Garis yang pertama nilainya 0, 1/2, dan 1. Garis yang kedua nilainya 0, 1/3, 2/3, dan 1. Garis ketiga 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. Garis kelima 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 1. Garis kelima 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1. Garis keenam 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, dan 1. Nah, untuk menggunakan garis bilangan pada pecahan ini, pecahan yang berada di sebelah kanan itu nilainya lebih besar dari pecahan yang berada di sebelah kiri. Contohnya, 1/2 lebih besar dari 1/3. Atau 2/4 lebih besar dari 1/3. Kemudian 1/4 lebih kecil dari 1/3. Atau 3/5 lebih kecil dari 4/6. Begitu pula dengan 3/6 lebih kecil dari 3/5. Paham sampai di sini? Nah, kita berikan contoh di sini. 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3. Kita lihat di sini 1/2 terletak sebelah kanan 1/3. Sehingga nilai 1/2 ini lebih besar dari 1/3. Kemudian 2/5 terletak di sebelah kiri 5/8. 2/5 terletak di sebelah kiri 5/8. 5/8 ini 2/5, ini 5/8. Maka nilai 2/5 ini lebih kecil dari 5/8. Dan 3/6 terletak sejajar dengan 4/8. 3/6 sejajar dengan 4/8. Maka nilai 3/6 sama dengan 4/8. Begitu untuk menggunakan garis bilangan pecahan seperti itu. Anak-anak mengerti? Ya, kalau mengerti kita lanjutkan. Cara selanjutnya yaitu membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, di sini kita akan membandingkan dua pecahan secara langsung. Yang memiliki penyebut kedua pecahan itu sama, caranya yaitu tinggal membandingkan langsung nilai pembilangnya. Contoh, bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Penyelesaian 3/6 lebih apa dari 5/6? Nah, sudah diketahui, sudah kita lihat bahwa penyebut kedua pecahan ini sama, yaitu 6. Kita tinggal membandingkan pembilangnya. 3 lebih apa dari 5? Sudah jelas 3 ini lebih kecil. Jadi 3/6 lebih kecil dari 5/6. Nah, itu lebih mudah apabila diketahui penyebutnya ini sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih caranya membandingkan pecahan apabila memiliki penyebutnya yang berbeda.
Nah, di sini contohnya adalah bandingkan pecahan 3/4 dan 2/4. Penyelesaian caranya dengan mengalihkan silang kedua pecahan. Misalnya, 3/4 lebih apa dari 2/3? Karena di sini penyebutnya berbeda, caranya yaitu dengan mengalihkan silang. 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 kita simpan di atas sini. Dan 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 kita simpan di atas sini. 3 dikali 3 itu 9 dan 4 dikali 2 itu 8. 9 dengan 8 lebih apa? 9 lebih besar dari 8. Cukup seperti itu caranya, yaitu dengan mengalihkan silang kedua pecahan tersebut. Cara ini lebih mudah daripada kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan lebih baik lagi. Terima kasih.